Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada energi dari the start di sana. Berikut ada energi dari Four of Cups, posisinya reverse. Kemudian ada energi dari Six of Cups. Kemudian ada energi dari itu. Berikutnya ada di sini. Tunggu ya, mari geser dulu. Oke. Kemudian ada di sini. Ya. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini. Wow. Nah, jadi kalau mari lihat gini. Nampak-nampaknya memang kamu sudah siap ya, atau sudah mempersiapkan dirinya kamu untuk memulai lembaran hidup baru gitu ya. Nah, jadi nampak-nampaknya dia seseorang yang saat ini sedang kamu harapkan. Mari lihat dianya kayak sedang mau pamit mundur ya dari hubungan kalian ya gitu. Nah, untuk beberapa barangkali kamu memang beneran sudah berakhir dengan si dia. Tetapi sempat ada niatannya kamu membatalkan kemungkinan untuk berakhirnya hubungan ini, gitu ya. Mari lihat kamu sempat berupaya, kamu sempat kayak berjuang kembali gitu ya untuk bisa barengan lagi sama si dia gitu. Namun setidaknya untuk di saat sekarang ya, kemungkinan untuk rujuk lagi dengan si pasangannya kamu ini masih kecil ya. Kemungkinan hal itu tuh boleh terjadi gitu loh. Nah, jadi bagi kalian yang memang sudah sempat berpisah, maka perpisahan itu tuh menjadi satu hal yang benar-benar diaminkan oleh si pasangannya kamu gitu loh. Jadi walaupun kamu berusaha untuk menggait dia, kamu berusaha untuk melakukan hal ini hal itu, memungkinkan untuk dia balik lagi sama kamu. Atau ketika kamu belakangan hari ini mengambil posisi untuk menunggu seseorang ini datang lagi sama kamu. Nah, mari nampak untuk di saat ini pasti kamu punya kesadaran ya, bahwa apa yang kamu lakukan itu tuh kok kayaknya belum membuahkan hasil ya gitu. Mau seaktif apapun kamu menarik perhatiannya dia, mau seberapa hebat pun usahanya kamu mencoba untuk memberikan alasan kepada dia, tapi mari lihat yang kamu lakukan itu tuh masih ditolak ya sama si pasangannya kamu ini. Dan makin kesini makin kamu sadari, iya. Rasa-rasanya berupaya, berjuang ya, atau bahkan menunggu dia, itu tuh nampaknya bukan satu pilihan yang terbaik untuk kamu lakukan ya. Nah, mari lihat sudah ada di situ tuh kesadarannya kamu. Sudah ada kayak berusaha kamu setidaknya mencoba untuk menerima. Ya sudah. Kalau tidak bisa balikan sama dia, ya sudahlah gitu ya. Nah, memang kamu belum move on. Kalau mari lihat, kamu belum move on, tapi kamu siap mengambil langkah pertama untuk move on dari dia. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak untuk beberapa memang model membuka lembaran baru ini bisa-bisa bukan dalam bentuk benar-benar terputus ya
secara lahir batin gitu. Namun setidaknya secara batin di sini tuh agaknya sudah terlepas ya koneksinya dari si seseorang ini tuh kepada dirimu. Dia yang memutuskan gitu. Dia yang, kalaulah andaikan batin itu tuh sebuah simpul ya, sebuah tali yang kemudian disimpulkan gitu ya. Nah di sini tuh mari lihat dia yang membuka simpul tali ini ya gitu. Nah jadi ketika dia yang membuka simpul tali itu tuh kayaknya kalau kamu mau balikan lagi, mau usaha ya, mau membalikkan lagi simpul itu tuh agar terikat lagi, nampaknya ada penolakan. Pasti akan dapat penolakan dari si dia. Gitu loh. Jadi bisa tubuhnya ada bersama dengan kamu. Atau bahkan dilegalkan oleh negara ya, menjadi kepunyaannya kamu karena terikat dalam administrasi pernikahan. Ya. Nah, tetapi kalau secara hati udah lepas ini, mari lihat. Sudah lepas. Nah, seperti itu. Kamu mau nggak mau, terima ataupun tidak terima. Tapi udah begitulah. Mari nampak keputusan dari si ya yang bebeknya kamu ini. Gitu loh. Ya. Nah, jadi dengan kamu itu tuh maksudnya dia ya tetap boleh berhubungan baik, tetapi bukan lagi dalam ranah atau dalam judul cerita sebagai kekasih. Gitu loh. Ya. Jadi dia tidak melihat kamu sebagai pasangan romantikanya dia lagi. Gitu loh. Kalau hanya sebatas kayak bersilaturahmi layaknya mantan suami, mantan istri atau mantan pacar, oke, ayo katanya dia. Atau kemudian menjadi sahabat atau minimal menjadi teman, dia yang kayak oke, gitu. Nah, tapi kalau kamu bilang janganlah hanya sahabat, udahlah kembali lagi lah berasmara gitu. Mari lihat dia akan terang-terangan itu ya untuk menolak tawarannya kamu, ya, menolak ajakannya kamu, gitu. Dia akan tegas itu tuh bilang tidak. Seperti itu kalau mari lihat ya. Nah di sana, kalau kasih sayangnya sama kamu memang masih ada, kalau kasih sayang, gitu ya. Namun cinta itu tuh kok mari lihat ya, untuk di saat ini setidaknya ya itu sudah tidak ada. Begini dia, kalau cinta itu tuh ada, maka sudah pasti ya keinginan untuk bersatu dengan orang yang dicintai itu tuh ada, gitu loh. Nah sementara kalau dengan kamu keinginan bersama itu tuh ya sudah tidak dia temukan lagi ya di dalam dirinya dia, gitu loh. Sudah bukan itu lagi yang menjadi maksud dan tujuannya dia untuk bersama. Nah gitu loh ya. Makanya paling hebat yang bisa kamu dapatkan dari dia adalah tubuhnya doang, statusnya saja gitu. Tapi bukan lagi hatinya dia yang penuh dengan cinta itu gitu loh. Kalau kasih sayang ada, makanya ini orang kayak gak ada ya niatannya dia untuk semacam menjadikan kamu seperti musuh, lawan tanding gitu ya. Orang yang patut untuk disakiti atau orang yang akan menjadi ancaman untuk menyakiti diri dia. Nah, dia tidak melihat dari kacamata negatif yang seperti itu. Itu ya. Nah, di sana. Jadi harapannya dia ya kalaupun kalian ini tuh selesai, tapi selesainya itu tuh jangan berubah menjadi hubungan perlawanan gitu ya, hubungan permusuhan. Jangan katanya sih dia kalau bisa. Nah seperti itu. Dan ya katakan walaupun kamu kayak sempat menolak, aku nggak mau,
hanya tubuhnya saja. Aku mau cintanya juga, gitu ya. Aku nggak mau beneran berpisah sama si dia. Aku masih ingin lahir batin bersama dengan si dia. Walaupun kamu sempat menolak. Nah, tapi disinilah ya, untuk di saat-saat sekarang, mulailah dirimu itu tuh, mari lihat, mencoba untuk menerima. Gitu ya. Kamu berbijaksana lah di sini ya, kalau mari lihat. Berbijaksana untuk menerima. Walau kadang-kadang percobaan ini tuh rasa-rasanya kok ya sulit gitu ya. Maka akan banyak-banyak ini kalian ya setelah ini mencoba untuk ke logika gitu loh. Kebijaksanaannya kamu itu tuh dari ranah logikanya kamu akses gitu ya. Karena kalau kamu dengan perasaannya kamu saja menghadapi hubungan ini, sering galau bos. Itu kan, sering galau, sering merasa nggak senang gitu ya. Sering merasa tidak tenang gitu. Ya, kehilangan gairah hidup. Gitu ya. Nah, di sana tidak nyaman bagi dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Nah, jadi ketika kamu mengakses logikanya kamu, nanti logikanya kamu itu tuh yang akan mengontrol sisi emosionalnya kamu, gitu loh. Jadi ya galau-galaunya itu tuh perkara hubungan ini lambat laun ya akan berkurang, gitu ya, dan akan selesai tuh cerita galau-galaunya, gitu loh. Jadi itulah ya, kalau mari lihat bahwa nampaknya kalaupun ini berpisah relationship-nya ya, berpisah kamu dengan dia, putus bubar di sini. Nampaknya itu bukan satu hal yang buruk juga nih, terutama bagi kalian yang masih posisinya pacaran. Gitu. Ya. Malah kalau ketika kalian ini tuh menjalani hubungan, sebenarnya enggak ada ya berperang hebat gitu ya, bertengkar macam perang yang ada di sana gitu ya. Macam bukan perang dunia ketiga gitu ya, nggak ada nih. Kalau mari nampak-nampak bisa aja lebih panjang ini tuh harmonisnya kalian ya, daripada ribut-ributnya gitu loh. Tapi itu kalau mari lihat bisa aja memang dimaksudkan kamu bertemu dengan dia hanya sebagai seseorang yang bertamu ya, bertamu di dalam hidupnya kamu. Bukan seseorang yang datang dan kemudian menetap sampai akhir hayat. Gitu. Nampaknya mari di sini tuh tidak. Jadi hubungan kamu dengan dia ini tuh hanyalah sebatas memperkaya pengalaman hidupnya kamu. Gitu ya. Bahwa kamu pernah punya kisah bersama dengan si dia, gitu loh. Itu kalau mari lihat ya. Nah, jadi bisa memang ya siklusnya kamu dengan siklus bersamanya kamu dengan seseorang ini ya memang sudah selesai. Gitu, terutama sebagai kekasih. Kalau sebagai sahabat, teman, ya monggo silahkan kamu pilih apakah kamu memang mau gitu ya, karena dia itu yang dia mau. Gitu loh. Tapi secara percintaan memang mari lihat di sini tuh sudah finish dia ya. Sudah komplit dia. Misi pertemuannya kamu dengan si seseorang ini. Gitu loh. Jadi mulai kalian memasuki babak cerita baru. Gitu ya. Perihal koneksi kalian berdua ini. Sana loh. Kalau mau diulang lagi seperti yang dulu, repot. Karena di sini tuh Marlet sudah bermain soalnya dia itu cerita takdir. Gitu loh. Udah jelas di sini tuh takdir. Takdir yang menghentikan kisah hidupnya kamu bersama dengan dia dalam ranah romantika, dalam ranah asmara. Gitu loh. Jadi itu tuh bukan kayak pure keputusannya dia ya. Tapi dia
sadar atau nggak sadar, ya tunduk aja dia, terpengaruh dia kepada kendali dari takdir itu tadi. Ini bagi kalian yang percaya dengan takdir ya. Nah itu kalau Marlian. Jadi yang percaya sama takdir, bahwa takdir sudah turun tangan, gitu ya. Udah selesai, udah usai ya, gitu. Masuk kisah baru lagi ya, udah kayak gitu. Nah, untuk melawan ini, Marlian ya kamu juga nampaknya tidak kuasa, gitu ya. Dan dia posisinya dia ngalir, ngikut arus, gitu loh. Ngikut arus aja dia di sana ya. Nah, nggak ada dia kayak berontak dengan kehendak dari semesta ini tadi atau kehendak si takdir itu tadi, gitu loh ya. Nah jadi kalau dalam perpisahan ini dibilang pun kamu merasa sakit banget, enggak juga nih, cuman nampaknya memang kecewa ya, kecewa aja. Apalagi kalau dilihat dari energi sekarang ya, sebenarnya ya legowonya itu tuh sudah adanya tuh dari kemarin-kemarin kan. Tapi mungkin egonya kamu itu tuh masih pengen ikut untuk campur andil di sini, gitu loh. Makanya ketika dia sudah move on dari kamu, ya, kamunya masih dalam posisi untuk bertahan, mengusahakan atau menunggu, gitu loh. Di sana ya. Jadi ya kalau memang kamu membutuhkan seseorang yang bersama dengan kamu lahir batin, ya carilah orang lain, gitu. Bukan dia di situ. Setidaknya itu tadi ya, batinnya dia tidak akan boleh itu tuh kamu dapat, gitu loh. Kalau dengan pertimbangan tertentu ya fisiknya dia masih mungkin ya. Ini terutama bagi yang sudah berumah tangga, gitu loh. Ada banyak pertimbangan kan kalau dalam rumah tangga untuk benar-benar bercerai, gitu kan. Nah tapi ini akan dia awali dari hatinya dia dulu yang terputus cintanya, asmaranya kepada kamu, gitu loh. Baru nanti bisa ini lambat laun lahir dan batin lah ini tuh terlepas dari kamu, gitu ya kalau mari lihat. Jadi siapkan dirinya kamu itu lebih penting ya. Siapkan dirinya kamu untuk menerima kisah petualangan baru dalam hidupnya kamu, gitulah ya. Sesuatu ini ya, sesuatu hubungan ini dengan dia itu tuh ya kayak kata Mari, sudah finish, sudah selesai, begitu ya. Jadi yang kalau udah selesai ya udah selesai aja udah, gitu loh. Jangan repotkan lagi dirinya kamu, habis waktunya kamu, energinya kamu menunggu perubahan terjadi sesuai dengan kehendaknya kamu ya. Kalau boleh Mari kasih saran ke dirimu. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, energi dari Cancer, energi dari Scorpio, Aries di sini. Berikut energi dari Sagittarius ya, energi Gemini, Virgo hadir, Pisces ada, Scorpio ada, dan Libra menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.